أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat dari akibat perbuatan tersebut. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 41. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan waktu yang luang, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh dan semua amaliyah dan ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saudara kita yang berada di Cianjur, Allah memperlihatkan li ayatin, tanda-tanda kekuasaannya, yaitunya dengan gempa. Dan kita juga di Sumatera Barat dulu juga telah merasakan betapa dahsyatnya kehebatan dan kekuasaan Allah melalui gempa tersebut. Hadirin kaum muslimin, tentu kita bukan hanya melihat kasat matanya saja, tapi kita harus bercermin, mengambil iktibar, mengambil pelajaran, hikmah-hikmah yang terkandung. Apa penyebab yang terjadi itu semua bukanlah kesalahan diimbaskan kepada Allah, apalagi atau ada yang punya pendapat alam tidak bersahabat lagi, juga ada pendapat juga bumi kok sudah tua lagai. Semua itu tentu bukan hanya kesannya yang kita sandarkan. Tidak lain kita sebagai orang yang beragama tentunya tidak lepas dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala
yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah itu yang menjadikan dan yang menciptakan alam, seluruh jagat raya planet ini, yang nyata ataupun yang tidak. Tentu kita bertanya kepada Al-Quran, mengambil sumber kepada Al-Quran terhadap perkataan-perkataan, firman-firman yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan itu pasti Allah akan turunkan barokahnya dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Tapi imannya bukan hanya sekedar di mulut, hanya ucapan, enggak. Tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Memang di karajuan. Enggak cukup hanya sekadar ucapan, saya beriman. Tapi enggak dilaksanakan nilai-nilai iman itu, enggak benar juga. Apa janji Allah? Janji Allah adalah Allah turunkan barokah dari langit, keluarkan dari bumi. Namun apa yang terjadi kata Allah? Walakin kazzabu. Kebanyakan manusia itu adalah kezib. Bahasa wae panduto. Dia pendusta, mendustakan ayat-ayatku kata Allah. Dia beriman di mulutnya saja, tapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari enggak, bertentangan dengan nilai-nilai iman. Itu kan tidak benar juga. Maka kata Allah, fa'akhnahum bima kanu yakzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi balik kawak balik. Kalau di Minang namanya bak menapi ayah di dulang, nang kata pacak muku awak jo. Apapun yang kita lakukan, semuanya akan kembali kepada kita. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 30, lebih jelas, wa ma asabakum min musibatin, apa saja musibah yang terjadi menimpamu, fabima kasabat aidikum, itu adalah ulah perbuatan tanganmu sendiri. Akan balik oleh dah. Oleh sebab itu ternyata hadirin, yang bisa mengundang bencana musibah malapetaka itu gempa bumi, banjir besar, kabut asap, angin puting beliung dan lain-lainnya bertubi-tubi adalah salah satunya kemaksiatan. Makanya oleh sebab itu harus dijauhi dan dihindarkan. Jadi kalau ada kemungkaran dicegah. Bagaimana caranya? Rasul telah menyampaikan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau nampak kemungkaran olehmu, ada kemungkaran, kemaksiatan, cegah dengan kekuasaanmu. Siapa yang berkuasa? Ya para pemegang kekuasaan. Nampak di lingkungan RT Pak RT, lingkungan RW Pak RW, di lingkungan kita ya tokoh masyarakat, dalam rumah tangga ayah jemande punya peran, di lingkungan lurah Pak Lurah punya kewajiban, punya wewenang, gubernur, wali kota, presiden sekalipun, pemangku jabatan. Hadirin, fa'illam yastati', kalau ndak talo, ndak sanggup kata Rasul, fabilisani. Ini dia ulama, guru, ustaz, dosen mengajak, memanggil, memperingatkan, itu tidak benar, itu salah, itu maksiat. Lah diperingatkan, tidak juga. Lah ditegur oleh ulama. Ulama itu siapa? Menyampaikan aturan Rasul, aturan Allah. Tidak diindahkan, ya Allah tegur.
Itu kan biasa itu. Konon kabarnya sudah lebih kurang 1.000 orang yang LGBT di sana. Kalau di Sumatera Barat 15.000. Ada data yang menyampaikan. Yang terhebat di Kota Padang. Ternyata itu semuanya mengundang bencana. Hadirin ingat, kita ini di Indonesia ini, Sumatera Barat ini, kita bagaikan berlayar di atas lautan, hadirin. Di Telawi, pulau yang akan kita tuju jauh, lautan dalam. Tapi ingat, ada beberapa orang, sekelompok orang yang sengaja melubangi kapal itu. Mungkin airnya habis lah, pengen mandi lah, pengen minum, terserahlah alasannya. Dia berbuat maksiat. Ingat, kalau kita biarkan, hadirin, bukan dia saja yang tenggelam, sadoala penduduk kapal itu mati tenggelam, termasuk Jawa yang ada. Oleh sebab itu cegah, tidak ada langkah lain. Fa'ilam yasati, kalau ndak jo sanggup, kata Rasul, fabi qalbi, dengan hati. Dengan hati itu dalam tafsir itu adalah doa, membencihi kemaksiatan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, ternyata salah satu pengundang musibah, bencana dan malapetaka itu adalah perbuatan maksiat yang dilakukan. Riwayat menjelaskan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tak kala terjadi gempa di Mekah, apa kata beliau? Beliau berkhutbah, andaikan gempa terjadi satu kali lagi, saya akan keluar dari sini. Berarti sudah ada kemaksiatan yang dilakukan oleh umat. Satu kali. Nah, oleh sebab itu bertubi-tubi maksiat, banyak dan banyak sekali. Nah, oleh sebab itu hindarkan. Dan kita berharap, kita bermohon kepada Allah yang wafat, yang meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan dan kealfaannya, keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran, dan langkahnya adalah harus menghindarkan diri. Jangan dilakukan hal-hal yang akan mengundang terjadinya musibah, bencana dan malapetaka tersebut. Kemudian yang kedua, termasuk manusia telah banyak berbuat zalim. Kezaliman terhadap diri, kezaliman sesama manusia, termasuk kezaliman pemimpin terhadap rakyat, apalagi kezaliman kepada Allah. Wala tuzlamu anfusakum. Jangan menzalimi diri itu tidak boleh. Udah jelas dilarang oleh Allah. Makanya oleh sebab itu, kemana saja kita lari tidak bisa. Inti dan tujuannya adalah maut. Lari awak ke tepi pantai, tsunami. Pai awak ke gunung, ada longsor. Di tengah-tengah awak raso-raso keaman di bayi di kampung. Tidak ada yang aman. Amannya adalah hindarkan kemaksiatan, hilangkan seluruh hal-hal yang akan mengundang bencana dan musibah. Mulai dari lingkungan terkecil, dari mana? Rumah tangga, anak-anak awak. Kemudian yang ketiga, kemungkaran sudah banyak dilakukan oleh umat dan manusia di kala itu. Makanya musibah bencana itu datang. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan di antara yang mengundang bencana, musibah dan malapetaka itu karena penduduk bumi telah banyak yang ingkar kepada Allah. Nahi mungkar itu ada mungkin tidak seberapa lagi, tetapi kemungkaran yang banyak yang dilakukan. Sebagai muhasabah diri bagi kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan hati dan keteguhan iman,
dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai pun musibah terjadi, kita ambil hikmah. Semua di balik itu pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Ya Nabi salam ala